Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kelas minat saya, yaitu membuat animasi dengan judul animasinya Hans the Greatest Night. Oke. Eh, Mengapa saya memilih kelas minat ini? Yang pertama, ketertarikan terhadap animasi sejak saya masih kecil. Jadi, eh, ya pada umumnya ya, karena anak kecil itu, saya dari kecil tuh pulang sekolah, nonton TV, pastinya nonton animasi. Entah Upin Ipin, SpongeBob, atau yang lain-lain. Nah, kemudian inspirasi dari video pendek. Nah, inspirasi ini juga akan saya tampilkan di proses pembuatan karya minat. Yang intinya video pendek itu tuh animasi buatan karya bangsa, karya anak bangsa yang dia tuh unik banget karena konsep ceritanya tuh gak pernah dibawa sama anak bangsa yang lainnya gitu. Yang ketiga, suka dengan fighting scene di setiap film animasi. Contohnya ya animasi apa ya? Yang bergenre action, biasanya ada pukul-pukulan gitu. Yang biasanya anime kayak yang sedang saya tonton itu One Piece. Itu tuh saya suka fighting scene-nya. Kemudian saya memilih animasi karena memiliki keterkaitan terhadap bidang teknologi yang juga saya kuasai. Baik. Nah, apa sih keingintahuan terbesar saya? Sebetulnya ada banyak, tapi yang saya pilih sebagai utamanya itu hanya satu. Seberapa sulit sih bikin animasi? Ya, ini juga ada kira-kira cerpen aku kalau dijadiin animasi bakal gimana ya? Gimana sih caranya bikin animasi yang serius? Software apa sih yang biasanya di animator pakai? Ilmu atau pelajaran apa yang bisa aku dapat kalau aku milih kelas minat ini? Nah, tujuan dari saya membuat kelas minat, memilih kelas minat ini juga satu, menambah keterampilan baru, yaitu seni menggambar dan seni gerak. Eh, Maksudnya seni gerak itu bagaimana saya bisa mensimulasikan pergerakan manusia terhadap animasi. Yang kedua, menambah pengalaman dalam beranimasi. Sebetulnya dalam beranimasi ini saya pernah lakukan juga waktu saya masih SD gitu, kelas 5, kelas 6, dan udah saya cantumkan juga di proses pembuatan karya. Kemudian mewujudkan imajinasi dari cerpen. Saya tuh yang dari pelajaran bahasa Indonesia kan itu bikin cerpen. Saya itu ingin mewujudkan imajinasi saya dari hasil cerpen tersebut. Nah, yang ini yang saya garis bawah ini apa ya? Harapan yang tinggi yang sebetulnya kalau dari kelas minat ini saya hanya bahkan bisa dibilang belum nyampe langkah awal gitu. Oke. Manfaatnya bagi orang lain menjadi alat refleksi bagi penonton. Niatnya, saya ingin membuat karya minat ini tuh menyampaikan suatu cerita yang bisa menjadi bahan refleksi bagi penonton. Namun dikarenakan 2 bulan bukanlah waktu yang cukup untuk membuat animasi yang memiliki cerita, jadi saya bikinnya itu fokusnya di fighting scene. Kemudian inspirasi bagi penonton, ya mungkin saya juga kan inspirasi dari animasi orang lain. Nah, animasi dari orang lain saya bikin animasi menjadi inspirasi bagi orang lain. Kemudian bagi diri sendiri yaitu meningkatkan keterampilan dalam bidang seni. Sudah. Oh ya, dari eh, pertanyaan tadi juga, ilmu atau pelajaran apa yang bisa saya dapat? Selain itu juga dalam bidang bidang teknologi, saya jadi belajar bagaimana cara memilah data atau informasi yang lebih sesuai atau yang bisa dijadikan referensi untuk pembuatan karya minat ini. Lanjut ke proses pembuatan karya. Ya, ini yang mungkin kalian ada beberapa dari kalian pernah nonton Alan Becker Animation versus Minecraft. Nah, ini yang saya bilang tadi,
yang karya anak bangsa yang itu temanya astronot yang menanyakan eksistensi Tuhan. Kemudian ini fighting scene. Kemudian ini yang baru-baru saya tonton 2 tahun lalu. Iya kayaknya. Spider-Man Across the Spider-Verse yang juga menjadi inspirasi saya membuat animasi. Kemudian ini yang fighting scene ini storyboard saya. Saya juga pernah membuat karya. Oke. Nah, proses pembuatan karya minat saya pertama-tama saya memilih software. Saya memilih awalnya tuh ingin memilih Krita karena saya pernah menggunakannya untuk membuat apa aset ya semut itu aset buat modding Minecraft saya. Tapi untuk animasi sepertinya kurang karena tidak ada 2D rigging system. Itu tuh mengontrol apa kalau animasi itu ada tulangnya, kalau di sini tuh nggak ada. Dan semua ini kebanyakan nggak ada, akhirnya saya memilih ini. Eh, ini software berbayar. Tapi karena saya belum mampu membayarnya, jadi saya pakai trial. Ya, ini contoh buatan dari orang lain. Langsung ke karya minatnya. Pakai Nah, yang seperti saya bilang tadi, karena durasi pengerjaan waktunya itu sangat sedikit sekali, bahkan dari 2 minggu itu mungkin hanya 1 minggu proses pengerjaannya. Jadi kurang maksimal, saya cuma dapat 19 detik. Ini tadi. Oke. Kemudian dari refleksi. Kelebihan. Di semester ini, untuk kelas minat, saya tuh udah bisa produktif dalam segi fokus. Jadi saya tuh kalau misalkan ada waktu nggak waktu luang saya tuh riset terkait animasi ini kemudian research. Nah, dari research tadi seperti tadi saya bisa memilah data bahkan referensi bahan berkarya atau penemuan software yang tadi akhirnya saya menemukan software yang bisa memakai rigging system tulang itu. Kemudian dari yang tiga itu kreativitas. Saya merasa kreativitas saya itu meningkat di semester ini. Kemudian kekurangan saya itu, nah, meskipun tadi mungkin bingung ya, dari produktivitas saya sudah bagus tapi time management kurang. Bagaimana bisa? Maksudnya kalau udah perlu malah saya gak lakuin, kalau kalau saya bisa malah saya lakuin. Oke. Kemudian yang kedua itu moody, saya tuh kadang eh, tiba-tiba capek terus jadi nggak semangat ngerjainnya gitu. Gitu. Kemudian yang ketiga itu menerima penerimaan informasi atau data. Saya pernah sekali dari yang software itu saya bilangnya eh, ada informasi bilangnya itu software yang bagus tuh yang dari OpenToons, Krita sama yang itu. Padahal sebenarnya itu tuh digunakan biasanya untuk animasi yang bukan berbasis fighting scene. Kesimpulannya, seberapa sulit? Nggak sulit sih. Tapi waktu ya, pemanfaatan waktunya yang masih kurang. Kemudian apakah terpuaskan? Kurang puas karena emang waktunya sedikit dan animasi yang saya buat itu cuma 19 detik. Padahal target di awal itu 2 menit. Yang ketiga, apa yang dapat dipelajari atau software apa? Seperti yang saya tadi bilang, bidang teknologi dan yang seni. Kemudian software apa sudah saya temukan, yaitu Moho 14. Kemudian apakah akan dilanjutkan? Nah, pasti. Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangannya untuk Imbang. Hey.
begitu saja Tanya jawab. untuk presentasi saya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang bisa diberikan oleh penonton? Yang animasi, yang seni orang Fadil. Silahkan. Oke. Animasinya bagus banget ya. Ntar kira-kira ini bakal dilanjutin terus dia bukan maksudnya Karena saya tahu akan ada yang nanya, jadi saya nggak bukan maksudnya mau di ini nggak di upload ah. Oh iya benar, saya YouTube. udah expect bakal ada yang nanya kayak gini. Karena animasi ini educational purpose dan saya tuh membaca ketentuan penggunaan softwarenya, itu tuh personal use, gak boleh di hak cipta lah, itu gak boleh diupload gitu. Karena saya pakai trial juga. Boleh. Aku mau banggain ke seluruh guru eksekutif yang ada di waktu kelas 9. Iya Bu. Boleh Bu. Lagunya cek. Lanjut. Oke. Untuk pertanyaan, saya ingin bertanya, apakah kan tadi katanya mau dilanjutin ya? Hmm. Nah itu tuh lanjutin mungkin durasinya pasti lebih panjang ya. Saya berharap mungkin iya, dan saya akan berusaha untuk mendapatkan durasi yang lebih banyak. Eh, untuk kalau dilanjutkan itu apakah dari yang video sekarang atau animasi sekarang itu bakal kamu expand ke waktu yang lebih panjang dan melengkapi cerita-ceritanya, atau kamu akan membuat cerita baru tapi dengan ilmu yang kamu dapat ketika membuat animasi yang tadi kamu tampilkan? Sepertinya kalau dari cerita mungkin menggunakan cerpen yang sama dari bahasa Indonesia itu, cuman mungkin eh visualnya bakal lebih bagus juga. Karena sebenarnya dari storyboard dengan apa yang saya buat itu nggak nyambung. Saya gak ngikutin storyboard. Ya, satu lagi yang waktu itu kan kamu pernah mau apa ngasih lihat foto yang naga itu direalisasikan di animasi ini, bahkan ada naga yang kamu Nah, ceritakan waktu itu. sebetulnya villain yang tadi sebelumnya itu antagonisnya itu sebenarnya mau naga, namun karena pengerjaannya terlalu cepat, jadi saya bikin jadi stickman juga. Nah, kalau naga sepertinya saya sebenarnya udah buat naga juga, dan itu tuh pengontrolan, pengaturan si geraknya itu susah, lebih susah dibandingkan stickman. Tapi saya harap bisa. Challenge. Oke, terima kasih. Satu lagi pertanyaan. Boleh lihat videonya lagi nggak? Enggak, itu dari kalau si saljunya. Animationnya tuh basisnya tulang gitu, kayak kita ngontrol gerak tangannya gitu. Maksudnya kayak gitu. Oh iya, Iya. saya gak sempet record. eh Mungkin udah bagus banget sih animasinya. eh dari sound effect-nya juga bagus. Mungkin kalau dari saya tuh sarannya eh apa ya, kayak ada animasi efek-efeknya gitu. Nah, Nah, itu aja sih. oke, terima kasih. Ya, lanjut Pak Jadi. Boleh nanya dong? Oh, oh.
Sebentar Pak Jaldi. Dan yang nanya dulu. Halo, Iqbal. Eh, Halo, izin bertanya. Jadi silakan. em, untuk kelas minat ini kan rencananya ingin Anda lanjutkan nih dengan kemampuan yang Anda punya sekarang, kemampuan dan keterampilan yang Anda punya sekarang. Seberapa yakin sih Anda untuk berhasil jika Anda memiliki waktunya yang cukup? Yang seberapa yakin Anda akan Oh, bagus banget gitu kalau punya waktunya? 7 dari 10. Kenapa nih? Karena sebetulnya saya gak merasa saya itu yang tadi saya buat bagus. Karena itu kalau dalam proses pengerjaan dan kalau di slow mo itu bakal kelihatan banget itu ada kaku-kakunya. Tapi karena tadi kelihatannya gerak, dia gak bakal kelihatan kaku gitu. Tapi kalau saya sendiri ngerasa itu udah kaku banget. Ada beberapa move yang dia tuh bukannya nendang, diem, itu malah dia gerak kakinya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bang. Lanjut ke Pak Jaldi untuk pertanyaan dan saran kepada Imbang. Terima kasih atas presentasinya. Sudah baik presentasinya. Saya sebenarnya kalau untuk saya sendiri nggak ada pertanyaan sih sebenarnya karena ya saya udah tahu semua prosesnya dan alhamdulillah apa ya. Walaupun mungkin ini animasinya hanya jadi sekian persen, tapi saya udah lihat maksudnya eh, kerja keras dan risetnya sudah cukup panjang dan saya pikir itu cukup berharga dan kan yang saya pengen kan sebenarnya kan yang saya nilai bukan apa gambar yang bagus atau indah tapi sebenarnya bagaimana animasi itu berhasil disampaikan dan ada sesuatu yang bercerita atau ada sesuatu yang dari gerak-gerak animasi itu ada kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi dan buat saya itu sudah cukup dan sebenarnya sih saya senang bersyukur ada bahwa ya meskipun karyanya hanya sekian persen dari yang diinginkan tapi ini sebenarnya udah cukup mengimplementasikan apa-apa yang dipelajari sih. Walaupun kedepannya saya pengennya sih lebih ya ada lebih panjang lagi tapi ya oke lah. Nah sebenarnya saya cuma mau ngasih saran aja sih paling kan tadi kekurangannya di masalah moody dan time management dan ya itu sebenarnya apa ya? Kalau hal-hal kayak gitu sebenarnya harusnya sih bisa di manage dari awal dan itu biasanya seniman atau animator yang memang itu apa ya itu masalah utamanya di situ manage moody dan time management itu yang sebenarnya harus dipikirkan sejak awal dan kalau misalnya ke depannya ingin melanjutkan lagi untuk animasi itu yang harus pertama-tama di apa ya dicari solusinya maksudnya supaya ke depannya nggak jadi pembenaran bahwa ini tidak selesai tapi ya itu nanti next time lah bisa di diatur lagi. Hmm, itu aja sih sebenarnya untuk karya sebenarnya udah cukup berhasil menampilkan apa yang dipelajari sih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ucapannya untuk Pak Jaldi. Eh, saya ucapkan terima kasih terhadap Pak Zaldi yang bisa dibilang selama ini telah membantu saya. Kebanyakan tuh saya dibantu Pak Zaldi ketika saya tiba-tiba buntu gitu. Terkait warna juga saya jadi belajar banyak. Gak banyak sih, cuman at least saya paham. Terus dari 12 apa principle of animation itu saya juga belajar dan itu tuh sedikit saya pakai tadi. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ya, Mas Bob. sama-sama, makasih. Eh, Pak kira-kira mau jadi mentor saya lagi kok? Ya bisa diatur gampang. Ya, Bu Tari dipersilakan dari guru kelas 9. Alhamdulillah Ibu senang sekali Imbang bisa membuat sebuah karya yang nyata ya yang menjadi muara dari banyak passionnya gitu ya. Nah, semua refleksi sudah dibuat tadi
tinggal terus berkarya aja. Karena sebetulnya ketika apa tuh namanya Jumbo ya keluar tuh itu kan full anak bangsa yang bikin. Itu menjadi film terlaris di Indonesia, belum ada yang mengalahkan sampai hari ini gitu. Dan itu kan bikinnya lama, ratusan animator gitu ya. Artinya sebetulnya industri industri di bidang itu kebutuhannya itu nyata gitu. Nah, tinggal nanti Imbang bagaimana nih Imbang melihat diri Imbang ya dalam konteks tadi tujuan ingin memajukan animasi di Indonesia ya. Kita harus tahu tuh kita udah sampai mana sebetulnya kita nggak ketinggalan juga ya gitu. Cuma memang kan kalau yang fighting scene kan kalau di Jumbo kan ada nggak ya? Nggak ada ya. Dan fighting scene tuh kan jangan kan anak-anak ibu aja sampai hari ini mood boosternya nonton film action gitu. Pendek, apa tidak terlalu panjang tapi intens, ada berantem berantemnya, ya kan ibu aja masih seneng tuh yang berantem yang seru-seru gitu. Iya. Jadi memang ibu setuju tuh kalau mau bikin film yang fighting scene ya. Tapi kalau bisa sih emang ada naganya sih. Naga tuh juara banget kalau di film. Oke ya. Oke. Selamat ya. Ya, Ya. makasih Bu. Oh, Presentasi. baik, sekian dari presentasi saya. Tanya jawab sudah dilaksanakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aji. Diam, diam.